Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inni usi nafsikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalim Parabe, Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah insan-insan yang paripurna, manusia terbaik yang langsung belajar dan dididik oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian tersebut lantaran para sahabat adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, patuh dan penuh dedikasi untuk membela hak-hak Islam, membela Allah dan membela Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada para pahlawan-pahlawan, para pembesar-pembesar sahabat. Mereka memenuhi terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesetiaan. Di antara mereka ada yang telah gugur, telah selesai mengabdikan tugasnya, dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu giliran. Sedikit pun mereka tidak pernah merasakan ragu, dan sedikit pun mereka tidak pernah menukar janji mereka. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat yang gugur di medan Uhud, sebagaimana Hamzah, paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga gugur di medan Uhud. Begitu besar jasa dan perjuangan para sahabat sehingga Rasulullah sendiri menyampaikan pujian yang datang dari langit untuk sahabat yang bernama Hamzah, paman beliau sendiri. Laqad ra'aitu Hamzah yatiru fis sama' lahu janahani. Saya melihat Hamzah itu sudah terbang-terbang di surga. Hamzah punya dua sayap. Lahu janahani. Dia punya dua sayap. Wa huwa masbughul qawadim. Sudah berlumuran dengan darah sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat semuanya tidak pernah ragu untuk mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk Allah dan untuk Rasulullah. Bahkan tidak sedikit kita mendengarkan para sahabat mengatakan, fidaka abi ya ummi ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, bi abi anta wa ummi ya Rasul, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Itu kalimat fida artinya adalah saya rela menukar apa saja yang saya miliki agar kamu selamat ya Rasulullah. Saya rela menukar semua yang saya miliki untuk digantikan dengan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Khazanah Ramadan di mana saja berada, pelajaran pertama yang kita ambil dari pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat adalah mereka semuanya adalah orang-orang yang rela berkorban, tidak pernah sedikit pun ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Tufail bin Amr Ad-Dawsi, salah seorang pembesar kabilah Daus dari Tihamah, yang diceritakan dalam kitab Suwaru min Hayatis Sahabah oleh Dr. Abdurrahman Rifat Basha. Beliau menegaskan dan menceritakan bahwa Tufail bin Amr Ad-Dawsi ketika sudah mendapatkan informasi dan berita bahwa telah diutusnya seorang nabi di kota Mekah, beliau meninggalkan kabilah Daus dan hendak berkunjung ke Mekah untuk menunaikan ritual ibadah umrah dan ibadah haji ala jahiliyah. Sesampainya di kota Mekah, singkat cerita, kabilah Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang berada di Darun Nadwah, mereka semuanya mendekati Tufail bin Amr Ad-Dawsi untuk membujuk agar Tufail tidak dekat-dekat dan menjaga jarak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi Tufail nama Muhammad masih asing. Siapa itu Muhammad? Beliau belum mengetahui secara detail. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau dapat hidayah. Ceritanya sangat unik. Tufail bin Amr Ad-Dawsi sampai menyumbat telinganya dengan kapas lantaran takut apa yang menimpa kafir Quraisy, terpecah belah antara anak dan bapa, menantu dan mertua lantaran dakwah Nabi Muhammad SAW juga tertimpa kepada dirinya. Maka ketika tawaf di Ka'bah, beliau memasukkan katun dan kapas ke telinganya supaya tidak mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Tapi Allah SWT berkehendak, Tufail bin Amr Dawsi mendengarkan beberapa ayat yang dibacakan Rasulullah SAW. Lalu beliau mendekati Rasulullah SAW dan mendengarkan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada hati Tufail bin Amr Ad-Dawsi agar masuk Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalim di mana saja berada, setelah iman masuk ke dalam
hati Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tidak sedikit pun Tufail bin Amr ad-Dawsi meninggalkan Allah dan meninggalkan janjinya. Selalu setia, bahkan ketika Rasulullah SAW telah wafat, beliau kembali ke kota Madinah dari kampungnya di kabilah Daus di Tihamah, hanya mendapati Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin umat pada saat itu. Maka tanpa ragu-ragu, sebagaimana kesetiaan beliau kepada Rasulullah, beliau juga meletakkan kesetiaannya kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq dan diterjunkan dalam peperangan membela kaum muslimin dari orang-orang murtad. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Talib Parabek di mana saja berada, kita lihat yang lainnya. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala menceritakan kisah yang sangat agung dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi di antara kaum Ansar yang ada di Madinah yang menjawab seruan Rasulullah SAW. Ini bentuk kedua dari sifat para sahabat. Yang kedua adalah sifat bersegera menjawab seruan Rasulullah SAW. Yang pertama tadi sifat dan sikap setia, dan yang kedua bersegera menerima seruan Rasulullah SAW. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala menukilkan bahawa ketika pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW hendak mengutus utusan-utusan untuk membawa surat beliau dakwah Islam yang berisikan seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada para pembesar bumi, kepada Persia, kepada Romawi Timur, kepada Bizantium dan kepada Iskandaria, kepada Ethiopia. Dikirimkan surat. Di antara yang menjawab seruan itu adalah beberapa raja-raja yang ditafsirkan telah mengislam seperti Raja Ethiopia, An-Najasyi. Rasulullah SAW berkhutbah di Madinah. Amma ba'du, fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat Banu Israel ala Isa bin Maryam. Saya sesungguhnya hendak mengutus sebahagian dari Anda semua untuk mengantarkan surat kepada para pembesar-pembesar bumi. Karena sudah sepantasnya agama Islam ini zahir. Agama Islam ini lahir ke permukaan bumi untuk menyeru semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian terbawa arus berseleweng, menyelewengkan ajaran Islam sebagaimana orang Bani Israel menyelewengkan hakikat keberadaan Isa sebagai manusia menjadi Isa sebagai anak Tuhan. Maka para sahabat diantaranya kaum Ansar segera menjawab seruan ini dengan mengatakan, nuaddi anka haqquka ya Rasulullah, kami akan tunaikan hak itu. Fa'murna fab'athna ila haitsu syi'ta, utuslah kami kepada kemana saja Anda hendaki. Rasulullah menunjuk Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi karena bersegera menerima seruan Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu. Dia tidak memikirkan berapa lama akan meninggalkan anak istri, berapa lama akan meninggalkan perbendaharaannya, kemana dia akan diutus Rasulullah SAW, dan tidak mengenal bahasa kaum yang tempat dia akan diutus. Dengan begitu banyak bahaya dan dahsyatnya perjalanan pada saat itu, akhirnya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi diutus ke Persia, bertemu dengan Malikul Farsi. Sampainya surat ke tangan Malikul Farsi. Surat dibacakan oleh para penterjemahnya. Min Muhammadin ila Kisra Azimil Furs, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Dari Muhammad Rasulullah SAW kepada pembesar Persia, masuk Islamlah. Tetapi karena keangkuhan Raja Persia, surat tersebut dirobek-robek di hadapan Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, menggetarkan hatinya. Dia tidak tahu. Beliau tidak akan pernah tahu akan saya selamat pada saat ini, atau saya akan disembelih, ataukah saya dibunuh. Karena Raja Persia telah sibuk dengan urusan surat tersebut, beliau meninggalkan Persia dan kembali ke Madinah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Talib Parabek dimanapun Anda berada. Tidak hanya sampai di situ. Singkat cerita, Imam Az-Zahabi menambahkan, ketika sudah sampai khilafah, falamma tawalla al-khilafatu ila amiril mu'minin, ketika zaman sudah digantikan dan generasi bertukar di tangan kepemimpinan Al-Faruq Umar bin Khattab Amirul Mukminin, beliau juga termasuk para sahabat senior yang masih hidup, diutus untuk menyerbu, membatasi pergerakan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Timur. Allah menakdirkan kaum muslimin menjadi tawanan perang pada saat itu. Maka di antara yang menjadi tawanan perang adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi karena begitu kuat memegang teguh janji setia kepada Rasulullah,
dan memegang teguh sifat-sifat bersegera untuk menjawab seruan daripada para pemimpin untuk berjihad. Tidak sedikit pun ragu dan dengan iming-iming yang diberikan oleh pembesar Romawi Timur. Ketika ditawan, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditawarkan untuk hidup atau untuk mati. Kalau hidup dengan masuk agama Nasrani, maka dia akan dimuliakan, diberi perbendaharaan dan diberikan kedudukan yang bagus di sisi para pembesar. Tetapi beliau mengatakan, innal mauta ahabbu ilayya alfa marrat mimma tad'unani ilaih. Sungguhnya kematian itu lebih aku cintai 1000 kali lipat ketimbang iming-iming jabatan, perbendaharaan dan keselamatan hidup yang kau berikan kepadaku. Ini menggetarkan pembesar Romawi. Kaisar memerintahkan agar beliau disalib, digantung dan dipanah tangan dan kakinya. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi tidak sedikit pun bergeming, menukar akidahnya, menukar keyakinannya, karena sudah membayangkan para sahabat dan teman-temannya sudah ada di surga. Dia membayangkan Hamzah, membayangkan Ikrimah, membayangkan Abdullah bin Hudzafah, membayangkan Abu Ubaidah ibn Jarrah, sudah membayangkan para pendahulu-pendahulu yang mimman qadha nahbahu, yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Tidak bersegera pula, beliau pun menangis. Lalu antara menangis, orang-orang Nasrani beranggapan dia ketakutan. Fama tabki, kenapa kamu menangis? Beliau menjawab, saya sudah enggak sabar berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang telah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kembali lagi, pembesar Romawi Timur menawarkan, bagaimana kalau keselamatanmu kami jamin untuk kembali ke Madinah dan seluruh sahabat-sahabatmu kami bebaskan, dengan catatan kamu cium kepala saya. Mencium kepala Kaisar Romawi Timur dengan imbalan keselamatan jiwa dan seluruh kaum muslimin yang ditawan. Berijtihadlah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan ijtihad bahwa ini tidaklah menanggung kesyirikan, hanya untuk menyelamatkan jiwa diri saya sendiri dan jiwa kaum muslimin yang lainnya yang akan kembali ke Madinah. Maka dengan semangat berijtihad tadi, semangat untuk menyelamatkan kasih sayang kepada para sahabat yang lain yang juga ditawan, beliau mencium kening Kaisar Romawi. Sampainya di Madinah, semua tentara yang ditawan selamat dan kembali berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Beliau menyampaikan kisah dan riwayat tersebut. Umar bin Khattab gembira alang kepalang bahwa tidak salah hasil ijtihad dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk membebaskan diri dan membebaskan seluruh tawanan perang. Maka Abdullah diberikan pujian oleh Umar bin Khattab, haqqun ala kulli muslimin ayyuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi wa ana awwalu man fa'ala bidzalik. Menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi atas jasa-jasanya membebaskan tawanan umat Islam. Wa ana abda'u bidzalik, dan saya yang pertama kali mencium kening Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Setidak-tidaknya kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat dan pemirsa Khazanah Ramadan di mana saja berada, dua sikap ini perlu kita teladani. Bagaimana kuatnya kepercayaan, kuatnya persangkaan baik para sahabat kepada Allah dan pada Rasulullah, dan tidak sedikit pun ragu dengan janji Allah dan janji Rasulullah. Dan yang kedua, bersegera untuk menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Umar bin Khattab ketika mendapatkan seruan bahwa khamar tersebut sudah harus ditinggalkan, fahal antum muntahun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak juga mau berhenti untuk minum khamar, beliau mengatakan intahayna ya Rabb, kami sudah berhenti. Langsung menerima seruan dan langsung ditinggalkan. Kaum muslimin, pemirsa Khazanah Ramadan di mana saja berada, demikianlah riwayat-riwayat hidup dan begitu banyak sekali mutiara-mutiara hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita bandingkan dengan amalan kita belum secuil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu ashabi, janganlah sedikit pun meremehkan sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum, di antara kalian mungkin ada yang mampu lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban, mampu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, bongkahan-bongkahan emas diinfakkan sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan mungkin mampu sampai dengan kualitas sedekah satu mud sebesar genggaman tangan ini daripada sedekah para sahabat, wala nasifahu, dan juga tidak akan mampu sampai setengah kualitas sedekahnya satu mud daripada para sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tetaplah setia bersama Al-Islam dan selalu menambah keilmuan, menambah thaqafah dan pengetahuan wawasan kita dengan tausiah-tausiah para guru kita di channel Sumatera Tauhid Parabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.